sebenarnya kita ingin dengar dari Ustaz Madkur. Insyaallah di majlis-majlis yang akan datang, insyaallah Ustaz Madkur bisa hadir ya, kita supaya memberikan waktu kepada Sayyid Muhammad Amin. Beliau besok mau pulang ke Madinah ini, Masya Allah. Sekarang tamunya banyak ditinggalkan demi hadir memenuhi undangan kita, ingin menyenangkan kita, balas kebaikan beliau, jasa beliau insyaallah. Dan mudah-mudahan beliau ke Madinah, kita juga insyaallah didoakan ke sana, sampai ke sana juga insyaallah. Kita berikan waktu seluas-luasnya insyaallah kepada beliau Sayyid Muhammad Amin. Fa alaihi falyatafaddal mashkuran. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anara al-wujud bi sahib al-maqam al-mahmud عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي اختارنا وإياكم أن نحضر هذا المجالس المبارك في هذا المجلس المبارك. ولا شك kita tidak ragukan lagi bahwa ini majlis adalah majlis yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ragukan lagi bahwa majlis ini insyaallah merupakan salah satu usaha bagi kita yang ada di zaman sekarang untuk meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin Bani Alawi di kota. Wala syakka majlis ini juga insya Allah harapkan jadi bekal kita masuk liang kubur, yang mana katanya baginda Rasulullah SAW menghadiri majlis ta'lim, majlis zikir lebih afdal daripada salat 1000 rakaat, lebih afdal daripada menghadiri jenazah, lebih afdal daripada menziarahi 1000 orang sakit. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi ardihi wa liqahu wa ala alihi wa ashabihi kadzalik. Amma ba'd, ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Habib Abdurrahman Al-Mahdali annallahu yahfadhu wa yar'ah ويزيد من ويمتعنا بحياة شيباننا وعلمائنا وصلحائنا. أولا kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihadirkan dan gerakkan hati kita bisa hadir di majlis ini. Dan kita hadir bukanlah karena kemampuan kita, bukanlah karena ketenagaan kepada kita. Katanya para ulama, seorang tidak bisa hadir majlis ta'lim kecuali memang dipilih sama Allah untuk kebaikan, dipilih oleh Rasulullah untuk menghidupin dan menghidupkan syariatnya beliau salawatullah wassalamu alaih. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, kita pertama syukur kepada Allah bisa duduk dari para syiban yang mana mereka semua telah memandang orang-orang sebelumnya, dan orang sebelumnya telah memandang sebelumnya, wahakadha dengan sanad muttasil sampai ke Rasulullah. Dan pandangan ini sangat pengaruh masyarakat hadirin untuk menambah nilai keimanan kita. Kalau pandangannya pandangannya hayawanat, bisa berpengaruh kepada imannya, bisa berpengaruh kepada keadaannya, bahkan bisa menyebabkan dia masuk surganya Allah. Bagaimana dengan pandangannya manusia? Bagaimana dengan pandangannya orang muslim? Bagaimana dengan pandangannya orang soleh? Di antaranya masyarakat hadirin, pandangannya hudhud, burung, sama dengan burung yang lain, berpengaruh. Waktu dia mandang ke Nabi Allah Sulaiman, namanya disebutkan dalam Al-Quran, wa sawfa yadkhulul jinan, dan akan masuk surganya Allah. Begitu juga onta Nabi Allah Saleh, waktu duduk kumpul mandang dengan orang soleh, Nabi Allah Saleh masuk dalam Al-Quran namanya, dan akan masuk surganya Allah di hari kiamat. Begitu juga anjing yang paling najisnya hayawanat, karena duduk dengan orang-orang soleh berpengaruh. Sebutkan di Al-Quran wakalbuhum, bahkan nyebut wakalbuhum per hurufnya 10 hasanat. Berkatnya apa? Duduk dengan orang-orang soleh sampai akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masyarakat hadirin, bukan hanya makhluk yang bernyawa, pohon pun karena dekat dengan orang-orang saleh, kena pandang orang-orang saleh berpengaruh.
Di antaranya pohon kurma yang biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan sandaran tatkala beliau akan khutbah Jumat, sebelum beliau dibuatkan mimbar oleh salah satu seorang Ansor, beliau bersandar kepada pohon kurma. Dan tatkala dibuatkan mihrab mimbar sama orang Ansor, beliau pindah Rasulullah kepada mimbar tersebut dan didengarkan oleh seluruh sahabat. Itu pohon kurma tadi nangis, dengar suara dari dalamnya, suara orang yang nangis, sehingga Rasulullah turun dari mimbarnya. Kisah ma'rufah, dipeluk oleh Rasulullah, didiamkan sebagaimana seorang ibu diamkan anaknya. Kemudian setelah diam disuruh milih antara dua perkara. Yang pertama didoakan kekal tetap hidup di alam dunia sampai kiamat nanti, atau dipotong dan dimakamkan dan Rasulullah janji akan hidup di surganya Allah. Subhanallah, ma'asyarul hadirin. Pohon yang tidak punya akal, beliau lebih milih, dia lebih milih baqa ala daril fana, milih rumah yang tinggal selama-lamanya daripada dunia. Minta sama Rasulullah untuk dipotong dan dijanjikan untuk hidup di surganya Allah yang makan buahnya adalah para nabi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Para ulama menjelaskan kepada kita obatnya hati ada 5. Dan yang paling ampuh dari 5 ini adalah duduk dengan orang-orang soleh. Duduk dengan orang-orang soleh pengaruh sangat besar, apalagi di zaman kita sekarang, yang pengaruhnya sangat besar dari segi untuk merusak jil-jil, keturunan-keturunan yang datang. Di antaranya masyarakat hadirin, sebuah kisah disebutkan oleh seringkali disebutkan oleh Sayyidina Al-Habib Zain bin Zamil hafizahullah. Ada sekelompok orang dari kampung keluar, tujuannya mereka kumpul untuk salat istisqa. Setelah kumpul mereka semua di satu padang pasir tempat terbuka, datang seorang badui, mengatakan kepada mereka, apa hajatnya kalian? Katanya mereka, hajatnya kita salat istisqa untuk turun hujan. Katanya badui tersebut, kalian duduk semua, aku yang salat sendiri. Beberkan sejadahnya, salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, sang badui tersebut mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihubbika li, ya Allah, aku minta dengan perantara cintamu kepadaku, turunkan untuk mereka hujan. Kemudian tidak sampai hitungan berapa menit, turun hujan. Para ulama di kampung tersebut setelah selesai semua nanya kepada badui tersebut, dari mana kamu tahu kalau Allah menyintai kamu sehingga kamu bisa berani hubbika li? Apa jawabannya badui tadi? Bagaimana Allah tidak cinta kepada aku? Sedangkan Allah telah menciptakan untuk kedua mata ini kenikmatan yang sangat besar, dan aku telah memandang guruku Abu Yathomi, dan aku yakin orang yang telah mandang guruku Abu Yathomi tidak mungkin diatur. Pandangan masyarakat hadirin pengaruh. Katanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ana mimman urabbi iyali bin nazar, aku termasuk golongan yang mendidik anak muridku, turunanku dengan pandangan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Duduk dengan orang soleh merupakan obat di zaman sekarang dan merupakan benteng yang kuat di zaman sekarang agar anak kita tidak keluar dari jalur apa yang dikerjakan oleh jadnya kita salaf Alawi. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih mukarram di dunia dan di akhirat ini kecuali mengikuti jalurnya aslafun al-alawiyin, mengikuti jalurnya mereka dengan sanad muttasil sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ma'asyar hadirin rahimakumullah. Kita di zaman dari mulai kita azan subuh sampai azan maghrib ini, kita kadang kalau melihat keadaan anak-anak kita muda-muda sekarang sedih, nangis kita, beban di hati kita. Dari mulai adzan subuh, masyarakat hadirin, kadang kelihatan bangun tidur tidak mengucapkan alhamdulillah di ahyana, padahal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu masuk kamar mandi, masyarakat hadirin, dengan sangat sedih kita lihat ini. Masuk kamar mandi dan baca doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi tidak baca doa apapun. Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Keluar dari kamar mandi pakai baju, tidak pakai doa, pakai baju. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Keluar dari rumah tidak baca doa, keluar rumah. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian mau pakai sandal, masyarakat hadirin, sandal manapun dipakai, mau kanan atau mau kiri. Padahal Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk pakai sandal sebelah kanan dulu. Kemudian kita mau keluar kemana? Mau keluar ke masjid. Ada, masya Allah, alhamdulillah, keluar ke masjid. Ada doanya Rasulullah, Allahumma nas'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaik wa bihaqqir raghibin ilaik. Kemudian masuk masjid, lupa tidak baca doa. Kadang kalau yang sudah tua-tua sudah didikan sebelumnya. Yang kita bahas adalah anak-anak SD, SMP. Lah kalau mereka tidak dapat didikan dari kita, tidak kita wajibkan untuk baca perihal tersebut, bagaimana pertanggungan jawabannya kita kepada Rasulullah di hari kiamat? Kapan kita bisa menyenangkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, demi Allah, satu sunnahnya Nabi Muhammad kita tinggalkan lebih musibah besar, lebih daripada aba, ibu, dan seluruh hartanya kita hancur. Satu sunnahnya Nabi Muhammad kita tinggalkan. Bukan perkara yang sepele, masyarakat hadirin. Coba kita pikir, satu sunnah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Berapa banyak dari orang yang kita kenal dengar kabar tidur kemudian tidak bangun lagi kecuali fil mughtasal, tidak bangun lagi kecuali sudah di tempat dimandikannya mayit, jenazah. Kita hanya diperintahkan sama Allah, diperintahkan sama Rasul untuk mengucapkan satu kalimat, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Satu kalimat. Sebagai apa? Sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata guru kita Al-Habib Zain, cinta kepada Nabi Muhammad tidak cukup dengan lisan saya cinta kepada Nabi Muhammad atau logo-logo yang kita buat, termasuk itu salah satu tanda. Cuman yang paling penting adalah mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad dalam seluruh metode hidup. Katanya para ulama, sering dengar dari guru kita Sayyid Al-Habib Saleh bin Abdullah Syatir rahimahullah rahmatul abrar, orang dari pertama kali bangun tidur sampai tidur lagi ada 110 perjanjian yang harus kita amalkan. Kita ambil per minggu satu, tidak usah berat-berat. Sebab kalau kita akan sampai ke Allah dalam satu waktu berat. Tapi dengan mengambil per minggu satu. Misalnya minggu pertama kita wajibkan kita untuk baca alhamdulillah ahyana. Setelah berlalu seminggu kita lancar membaca, baru kita ajak istri, baru kita ajak anak, baru kita nyuruh orang agar kita selamat dari ayatnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun atamuruna an-nasa bil tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Dan ini masyarakat kita lihat sendiri. Kita lihat sendiri di zaman sekarang. Kadang kita tanya anak SD, anak SMP, berapa umurnya kamu? Dari mulai balik sampai sekarang berapa umurnya? Sudah 8 tahun, 7 tahun. Berapa kali membaca doa masuk kamar mandi? Nah, kalau misalnya satu doa bangun tidur aja, kita 13 tahun penuh. Kita tidur bangun sehari 2 kali, 4 dikali 320, 360 hari dalam setahun. Kerugian berapa yang kita terima? Kita katanya Habib Zain, bagus, kita bangga, kita sering hadir haul, kita muhtam untuk membuat acara haulnya Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan, alim Fulan. Katanya Habib Zain, lebih bagus lagi kalau persiapkan diri kita untuk jadi khalifahnya mereka. Dan mereka ini semua masyarakat hadirin dari mulai ujung manapun, contohnya Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhtar, Ahmad bin Umar al-Idrus wa ghairuh min kubar
arifin billah di poso ini, wallahi mereka tidak sampai kecuali tabaatan Nabi, mereka sampai ke Allah. Ilmu wajib dipelajarin, cuman ilmu tidak bisa nyampe ke kita manapun kalau tidak kita amalkan. Bahkan kita pernah duduk dengan anak pondokan, sudah mondok sekian tahun. Waktu kita tanya dengan jujur, sudah berapa kali baca doa bangun tidur? Wallahi ya Habib, setahun pernah baca. Berapa kali baca masuk doa kamar mandi? Kalau kita tidak sadar, masyarakat hadirin, kita tidak sadar untuk mengingatkan anak-anaknya kita agar mereka jadi penerus, agar mereka jadi khalifah, agar mereka jadi penerusnya pemimpin-pemimpin yang ada di kota Bondowoso ini dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu kita mengucapkan saya cinta kepada Nabi Muhammad, betul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tidak ada jalan untuk bisa sampai ke Allah kecuali mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Lainnya daripada ini tidak mungkin nyampe, masyarakat hadirin, dengan alasan apapun atau bentuk apapun. Kalau kita dulu masih ingat Ayyamul Walid rahimahullah rahmatul abror, kalau mau makan tuh kumpul, masyarakat hadirin, ada orang tua, ada abah, ada umi, ada saudara-saudara semuanya, dan tidak ada yang berani megang makanan kecuali abah datang yang mimpin doa dulu, baru abah mulain, ibu mulain, baru lebih tua. Sekarang masyarakat hadirin sedih kita melihat makanan diletakkan kapanpun yang mau makan, makan sendiri-sendiri, sehingga tidak ada kumpul, tidak ada tarbiyah salafiyah, alawiyah dalam bentuk metode makan, apalagi yang lain. Kalau kita mungkin yang tua-tua sering mendapatkan didikan dari orang tuanya, sebelum maghrib sudah duduk diambil, kemudian baca salat maghrib berjamaah, qobliyah, ba'diyah, hizib Quran, ratib al-haddad, dan ini ini kita sedihkan. Wa insyaallah berkatnya para habaib, berkatnya para syiban akan kembali lagi, akan hidup namanya amben-amben dengan pembacaan Al-Quran, dengan pembacaan ratib al-haddad. Kita dulu sebelum subuh sudah dibangun, Ustaz. Kemudian wajib salat subuh berjamaah, wirdul latif, yasin, boleh turun dari ambil. Dan ini dicil mulai setelahnya kita mulai berkurang. Insya Allah berkatnya majelis ini ada perubahan besar, dan berkatnya para doa ilallah ta'ala ke akhirnya Muhammad bin Umar, insya Allah ada perubahan besar di kota sini. Dan para syiban, kita minta sama Allah, ya muhawwil ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal, supaya kita bisa nyenangkan hatinya Rasulullah, bisa nyenangkan hatinya Sayyidah Fatimah Zahra, bisa nyenangkan hatinya Khadijah Kubra. Bangga mereka dengan kita sebagaimana mereka ini bangga dengan ajdaduna. Sampai ada satu orang, Habib Zain sering bawa cerita, ada satu orang, ini minal wataniin au ghairuh, dengan satu lagi. Kemudian yang saya mengatakan kepada mereka, waktu jalan di depannya mereka, Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdhar mengatakan kepada temannya, hal fikum mithl hadha, apa ada di antara kalian yang misal ini, bentuknya mirip kayak gini. Sampai para ulama, sebagian para sholihin mengatakan, barang siapa ingin memandang wajahnya Rasulullah mirip dengan wajahnya Rasulullah, pandanglah Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdhar wa ghairuh min amir arifillah. Dan ini kita minta, masyarakat hadirin, kita minta apa yang dikerjakan oleh mereka kita bangkitkan lagi. Dan kita wasiatkan kepada anak-anak muda, yang khususnya yang anak SD, SMP, SMA, untuk perkuat satu jalur yang buat kalian bisa nyampe ke makomnya salafus saleh, yaitu bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang, paling minimnya seluruh perkara yang buat hati orang tua kita senang kita kerjakan, dan seluruh perkara yang sedih kita tinggalkan. Paling minimnya setelah sholat subuh, setelah sholat asar, cium tangannya mereka, cium kakinya mereka, orang tuanya kalian masing-masing, mumpung masih ada. Sedih kita kalau melihat anak umur 20 tahun ditanya, pernah cium kaki ibunya, kaki apanya? Tidak pernah. Naudzubillah min dzalik.
Kita tidak bakal tahu nikmatnya kedua orang tua kecuali tidak ada orang tuanya inti. Dan nyium kakinya orang tua termasuk perkara yang dianjurkan oleh syariat. Sebagaimana kita dianjurkan nyium tangannya orang tua. Banyak hadis menunjukkan tersebut ini. Yang pertama, yang kedua kita minta hadirin sama Allah Subhanahu wa taala berkat perantara majelis ini kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala digerakkan hati kita untuk cemburu waktu kita meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Minta sama Allah digerakkan ketinggalan satu sunnahnya Nabi Muhammad perkara yang besar bagi kita. Ini yang paling penting masyarakat hadirin. Sehingga apa? Timbul fikur-fikur. Itu kalau sudah satu sunnahnya Nabi Muhammad, satu hadisnya Nabi Muhammad masuk ke hati kita, wallahi akan berubah. Yang paling penting katanya salafus saleh yang kita minta adalah cahaya hadisnya Nabi Muhammad, bukan hadisnya aja yang masuk. Kadang kita hafal hadis tapi cahayanya belum masuk, makanya kita tidak berubah. Dengan mudah kita ngetawain orang, dengan mudah kita ngeremehkan orang, dengan mudah kita bicarakan orang. Kenapa? Karena cahayanya belum masuk. Kalau ayatnya sudah masuk, hadisnya sudah masuk. Cuman kita minta sama Allah cahayanya ayat, cahayanya hadis itu bisa masuk hati kita. Misalnya ada satu kejadian kampung satu daerah, orang ngabarkan kabar. Banyak yang akan semangat untuk ngabarkan kabar. Maksudnya ada fulanah jatuh ke maksiat zina. Semuanya jadi bahan omongan. Semuanya ingin menyabarkan awal fal awal. Tapi begitu ada anak yang hafal Al-Quran, jarang semangat untuk hafalkan. Jarang semangat untuk menyebarkan kabar dengan motif-motif seperti ini. Kenapa? Karena belum masuk cahayanya Al-Quran. Kadang kita masyaallah hadirin waliyadzubillah, kita buka Al-Quran wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ditutup Al-Quran fulan begini, fulan begitu. Ayat baru dibaca ya jemaah. Kadang kita duduk 1 jam bicarakan kabar fulan naik, fulan turun, menteri fulan naik. Faedahnya apa? Katanya Habib Zain, kabarnya zaman sekarang ini datangkan bala, datangkan sayyiat, datangkan dosa. Wa akhbar salihin tanzilu bihim rahmah. Dan kabarnya orang-orang soleh datangkan rahmatnya Allah masyaallah hadirin. Cuman jarang orang yang semangat. Lebih semangat dengan kabar-kabar yang terjadi zaman sekarang. Kadang orang ngikuti televisi 1 jam, ngikuti akhbar, masuk akhbar begini, akhbar begitu. Satu orang datang ke Habib Atas Habsyi, Abu Bakar bin Abdullah Atas Habsyi Mekah. Kalau melihat wajahnya cahaya, tidak bisa dipandang wajahnya, kita bisa. Satu orang datang ke Habib Atas, katakan Habib Atas, usul akhbar, ada kabar-kabar baru ini. Dipikir Habib Atas ngikuti perkembangan zaman sekarang. Katanya Habib Atas, anda tidak punya kabar, tidak ingin ngabarkan apapun. Anda tidak pernah ngabarkan, numpukkan kabar dalam seminggu dan tidak ingin ngabarkan apapun kepada kalian. Dan ini musibah masyarakat ini, musibah yang sangat besar ini. Kalau saya duduk kita 1 jam dengarkan kabar, wala yufidu syai'an, tidak bisa ngasih manfaat apapun kepada kita itu kabar. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dijauhkan, dikasih, digerakkan hati kita untuk menjauhin perihal tersebut semata-mata untuk menggunakan sisa umur. Wallahi menggunakan sisa umur lebih mudah daripada kita faja'ah, mendadak, tidak ada umur. Orang seumur dengan kita tidak ada umur. Katanya Habib Zain, kalau orang seumurnya 40 tahun maka kenalannya dia yang telah meninggal lebih banyak daripada masih hidup. Lah ini kalau kita tidak gunakan masyarakat hadirin, 5 menit aja yang dibuang, apalagi 15 menit, apalagi 1 jam. Haram dibuang 1 jam untuk akhbar, untuk kita meriwayatkan kabar zaman sekarang. Haram wallahi ya, dari umur. Kalau ada satu orang arif billah pernah didatengin tamu, seraya mengucapkan assalamualaikum, lalu waalaikumsalam, terus baca Al-Quran. Begitu ente berhenti sebentar, anda mau bicara sama kamu, berhentikan dulu matahari. Kalau ente bisa berhentikan matahari, anda bicara sama ente. Kita sampai selevel itu. Tapi paling tidaknya lah ada waktu-waktu kita gunakan untuk yang waktu-waktu luang. Misalnya rutinitas pagi kita ke toko atau ke pasar tiap hari, itu perjalanan gunakan untuk subhanallah bihamdi sudah berapa ratus kali kita dapat. Pulangnya misalnya dia perjalanan dari sini, kita gunakan untuk rotib
atau gunakan untuk astagfirullahaladzim atau salat ala nabi, berapa ratus kali kita dapat. Cuma syaitan wa bikhalik, syaitan tidak mau mainan itu. Kita lihat sendiri 24 tahun depannya Habib Zain, 8 bulan 24 tahun, bukan mubalaghah, bukan lebih-lebihan. Habib Zain ini kalau mau ngajar satu pagi itu ada 3-4 kitab. Kalau sudah dari kitab pertama selesai, murid masih nutup kitab pertama, nutup kitab kedua, ngambil tasbihnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu mulai baca baru berhenti lagi. Begitu selesai ta'lim ambil lagi. 5 menit tidak mau bicara. Pernah satu kali kita lagi perjalanan di mobil, satu orang ngadu, telepon sama Habib Zain, ngadu perkaranya dia, jelaskan. Habib Zain itu sambil dengarkan sambil megang tasbih. Katanya Habib Zain biar dia berbicara, nah juga bicara. Ini memang masyarakat hadirin. Dan kita masyarakat hadirin harus jadi qudwah hasanah untuk jil setelahnya kita. Alhamdulillah kita farhan banget dengan keberadaan majlis-majlis semacam ini kata Rasul. Kita selalu doakan waktu ziarah ke Rasulullah, selalu kita sampaikan salam ikhwana untuk kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu mendapat inayahnya Rasulullah, pandangannya Rasulullah, dikasih terus semangat megang benderanya habaibuna wa masyayikhana wa aslafuna, terus tidak putus. Ini yang salihah tidak bakal putus masalah hadirin. Kita minta sekali Allah dikasih pembuat, insyaallah dikasih perubahan yang besar. Tidak datang lagi kecuali ini majlis sudah ribuan, bukan untuk hitungan ratusan. Insyaallah digerakkan seluruh hatinya orang yang ada di sini atau di luar sini untuk bisa hadir istiqomah di majlis ini. Dan kita insyaallah baca sedikit dari adabnya orang anak kepada orang tuanya yang selayaknya kita ajarkan kepada mereka masyaallah hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Adab seorang anak terhadap kedua orang tuanya dan sebaliknya. Nah, satu, yang dimaksud orang tua di sini adalah 3. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua orang tua yang mendidik kita. Yang ketiga adalah orang tua yang menikahkan anaknya kepada kita. 3-tiganya adalah levelnya level orang tua yang harus kita hormati. Barang siapa orang tuanya, dia akan dihormati oleh anaknya. Al-jaza' binjinsil amal. Iya. 1. Memandang dengan penuh kehormatan dan kasih sayang. Mandang kepada orang tua itu termasuk kategori ibadah. Kita mandang aja tiap hari, tapi bukan ini ta'zim, apalagi orang tua masih ada. Gunakan kesempatan wahai pemuda. Gunakan kesempatan, mumpung ada abahnya kalian, ibunya kalian, bisa kalian pandang dengan matanya kalian. Setiap harinya datangkan pahala berdasarkan hadis, ya. Nah. Karena memandang kedua orang tua termasuk dalam kategori ibadah. Ibadah itu an-nadhar, pandangan kelima perkara termasuk ibadah. Ya. An-nadhar ilal abawain. Pandangan kita kepada abu ibu kita dengan ta'zim, dengan penghormatan yang tinggi. Jangan mandang bentuk fisik, jangan mandang bentuk ilmu, itu semua tidak berpengaruh. Meskipun orang tuanya kita di bawah atau dimanapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya, itu statusnya orang tua yang wajib kita hormatin, wajib kita agungkan. Ya. An-nadhar ilal mushaf, ibadah. Mandang kepada Al-Quran, ibadah. Oleh karena beliau setiap kali sholat fardu mesti megang mushaf, meskipun tidak pakai surah, megang mushaf. Waktu ditanya, ya Habib Muhammad, kenapa? Supaya dapat 3 pahala. Pahala baca, pahala mandang, pahala megang Al-Quran. Ya. Ada perkara penting masyarakat hadirin di masalah megang Al-Quran. Kadang kita lagi baca Al-Quran, kemudian ada satu orang bicara sama kita, atau ada telepon. Jangan langsung kita bicara sama mereka, tapi kita izin dulu sama Allah. Kita ucapkan dusturakum ya Rabb ukallim abdak fulan bin fulan, baru kita bicara. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga adabnya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Abdul Wahhab Sya'rani, min a'dham ni'amillahi ta'ala 'alayya, di antara paling nikmat yang paling besar kepadaku kalau aku membaca Al-Qur'an, kemudian ada satu orang mau bicara sama aku langsung putus, langsung aku bicara sama dia, tapi aku izin dulu sama Allah, aku bicara sama hambanya kamu fulan bin fulan ya Rabb. Kalau aku lagi baca hadisnya Nabi Muhammad,
Aku izin kepada Nabi Muhammad, dusturakum ya Rasulullah ukalifan bin fulan. Kalau aku lagi bicara kitabnya misalnya Imam Haddad, kita izin kepada Imam Haddad. Ya Imam Haddad, saya izin untuk bicara sama fulan bin fulan, baru kita bicara. Untuk apa semua ini? Jaga. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Termasuk satu kesalahan besar katanya Imam Abdul Wahab Sya'rani, kalau sampai saya lupa bicara sama satu orang tatkala baca Al-Qur'an sebelum izin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya kasih sanksi puasa tidak. Kalau sampai saya berani bicara dengan satu orang waktu saya baca hadis Nabi Muhammad, maka saya kasih sanksi puasa 3 hari. Nah ini sulit kita terima telepon langsung angkat telepon, tunggu dulu sebentar izin sama Allah baru angkat telepon. Makhluk hada. Ayo. An-nadhar ila al-Ka'bah. Pandangan kita kepada Ka'bah musyarrafah termasuk ibadah. Ayo. An-nadhar ila fi Zamzam. Nazar kepada sumur Zamzam di kota Mekah termasuk ibadah juga. Ayo. An-nadhar ila al-alim. Nazar kepada wajahnya orang alim termasuk ibadah. Ingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, yang kedua. Ma min rajulin. Kedua, kedahi kedua orang tuanya kita, apa kita, ibu kita. Apa punya dalil? Punya dalil. Enggak, tanpa kita capek, tapi dengan ta'zim, dengan rasa hormat. Ya, di antaranya man qabbala baina aini ummihi kana lahu sitran minan nar. Barang siapa yang nyium dahinya orang ibunya dia, maka akan jadi penghalangnya untuk masuk neraka jahanam. 1 kali cium. Dan sangat dianjurkan juga, betul, kita datang kepada abah kita datang kepada umi kita minta sama mereka untuk mengucapkan, apalagi di akhir lail. Apa kita minta di abah kita? Katakan, bah, ucapkan kepada anak 1 kalimat ini. Apa? Allahumma innahu balaghani an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu qala ridallah fi ridal walidain. Fa inni ushhiduka ya Rabb innani qad raditu li waladi fulan ibni fulan fardhu anhu. Fa innaka qulta wa qawluka al-haq fi kitabikal munzal ala lisani bika ud'uni astajib lakum faqad da'unak fastajib li. Itu kalau orang tua kita mengucapkan kepada kita kalimat itu cukup untuk bekalnya inti di liang kubur. Mumpung orang tua masih ada bisa bicara. Kalau orang tuanya ridho, dunia akhiratnya inti selamat. Kalau orang tuanya tidak ridho, tidak bisa ada yang menyelamatkan la dunia wala fil akhirah. Apalagi seluruh perkara yang buat hati orang tua kita senang, diantaranya kita nyium dahinya orang tua kita. Yang belum pernah nyium dengan dasar semacam ini, atau nyium hanya adat istiadat setiap hari, kita niatkan kalau orang tua masih ada, kita cium dengan semata-mata untuk mengikuti perintahnya Rasulullah, untuk mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Rasul mengatakan man qabbala baina aini ummih kana lahu sitran minan nar. Barang siapa yang nyium dahi di antara 2 dahinya orang tua, dia dahinya akan jadi penghalangnya di neraka jahanam. Yang kedua, yang banyak sungkan atau terbiasa menjaga kehormatan, betul banget. Menjaga kehormatan kepada orang tua penting. Lain-lain penting. Cuman masyarakat hadirin, jadi apa yang dinilai oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu yang kita utamakan, meskipun menurut adat istiadat kayaknya kurang tepat. Karena Rasulullah mengatakan wallahi la yu'min hatta yakun hawahu taba'an lima jitu bih. Demi Allah, belum sempurna imannya sampai seluruh perihal hidupnya, hawa nafsunya ngikutin sesuai dengan aku yang kejarkan. Harus. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul khamisah. Sungguh celaka penyembah dinar, penyembah khamisah, penyembah adat istiadat. Celaka. Siapa yang tidak celaka? Penyembahnya Allah SWT, yang ngikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Kita izinkan, kita minta izin untuk dikasih izin. Kebanyakan kita juga sebaliknya kan, sebatas syafaqah war rahmah.
Tapi yang hadis yang ada kebalikannya. Ya, di antara juga. Nah. 3. Mencium tangan dan kaki kedua orang tua. Bahkan Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak keluar setiap sholat subuh kecuali setelah nyium tangannya uminya dan kakinya uminya. Begitu juga sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi tidak keluar setiap harinya kecuali setelah nyium tangan dan kaki ibunya. Masalah hadirin. Kita ajarkan kepada mereka supaya mereka tahu karena punya dalil. Nyium kakinya ibu punya dalil meskipun hadis dhaif yakin yu'mal fi fadail a'mal ataupun min kalam salafus salih. Ya. 4. Menyediakan seluruh kebutuhan orang tua jika sang anak mampu memenuhinya. Nah, jika orang tua membutuhkan sesuatu apapun, kita utamakan kebutuhannya orang tua lebih dari utamanya kita. Waliyadu billah, waliyadu billah, waliyadu billah. Kalau lebih kita mengutamakan istri dari orang tua. Ada salah satu sahabat namanya Alqamah, ahli ibadah, ahli puasa, ahli zikir, ahli jihad sama Rasulullah dan lain-lain. Waktu mau sakaratul maut tidak bisa mengeluarkan ruhnya, kesulitan, sehingga istrinya ngadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengutus Sayyidina Ali dan beberapa sahabat untuk mentalkin la ilaha illallah. Setelah ditalkin ternyata tetap tidak bisa. Balik lagi para sahabat ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah sudah kita talkin tapi tetap tidak bisa. Akhirnya apa? Tanya, apakah ada masih salah satu dari kedua orang tua yang masih hidup? Ada, ya soal ibunya sudah tua, kalau abahnya sudah meninggal. Katanya Rasulullah, panggil ibunya, katakan kepada ibunya, Rasulullah kirim salam, kalau bisa datang ke Rasulullah, datang, kalau tidak Rasulullah datang kepada dia. Akhirnya disampaikan salamnya Rasulullah, katanya ibunya, demi Allah aku lebih berhak datang kepada Rasulullah, bukan Rasulullah datang kepadaku. Akhirnya ngambil tongkatnya, jalan pelan-pelan sampai ke depannya Rasulullah. Setelah sampai ke depannya Rasulullah, ditanya, ya Alqamah, bagaimana keadaannya Alqamah, anaknya kamu? Ya Rasulullah, dia ahli ibadah, puasa, zikir dan lain-lain. Katanya Rasulullah, aku tidak tanya masalah ini, aku tidak tanya bagaimana hubungannya kamu sama dia. Katanya ibunya, ya Rasulullah jujur aku tidak ridho sama dia, aku marah sama dia ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Rasulullah tahu sebabnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kumpulkan kayu bakar. Dikumpulkan kayu bakar. Setelah dikumpulkan kayu bakar, ini Ummu Alqamah ngelihat motif seperti itu, tanya, ya Rasulullah untuk apa kayu bakar? Katanya Rasulullah, untuk membakar anaknya kamu Alqamah. Sesungguhnya apinya dunia lebih ringan daripada apinya akhirat. Katanya Ummu Alqamah, ya Rasulullah demi Allah aku tidak ridho, aku tidak bisa ya Rasulullah ngelihat anakku dibakar depan mataku. Katanya Rasulullah, kalau kamu tidak bisa maafkan dia. Ya Rasulullah, aku jadikan kamu saksinya, Allah saksinya, para sahabat saksinya, aku telah maafkan dia ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mentakidkan, memastikan apa betul-betul dimaafkan dalam hatinya apa belum. Ngutus Sayyidina Ali untuk balik pulang ke sana. Ditalkinkan la ilaha illallah, setelah ditalkinkan langsung bisa mengucapkan la ilaha illallah, meninggal. Rasulullah merintahkan untuk dimandikan, disolatin, kemudian dimakamkan. Rasulullah berdiri di samping makamnya seraya mengatakan kepada muhajirin wal ansar, ya ma'syar muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummih fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in la yakbalullahu minhu salam wal ada. Wahai muhajirin ansar, barang siapa lebih mengutamakan istrinya daripada anaknya, dia akan mendapat laknat Allah, laknatnya para malaikat, laknatnya seluruh manusia, dan tidak diterima amal fardunya atau amal sunnahnya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala seluruh para istri mendukung suaminya untuk bakti kepada orang tuanya lebih sebelum nikah dengan dia. Wa dzalika 'alallahi bi'aziz. Semuanya punya hak, masyarakat hadirin. Istri punya hak, orang tua punya hak. Fa'ali kulli dzi haqqin haqqah. Berilah haknya masing-masing. Ya. Berbicara dengan penuh kesopanan. Berbicara kepada orang tua dengan kesopanan, masalah. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan tidak pernah nanya kepada ibunya kalau sudah disuruh sesuatu itu bilang marhaba, bas labbaik ya ummi, labbaik ya ummi. Nanti kalau sudah keluar dari rumah tanya Sayyidina Utsman bin Affan ke saudara-saudaranya, tadi ibunya aku nyuruh apa, suaranya tidak jelas.
Nanya perkara apa yang disuruh tidak mau. Katanya si Enos, dari mulai aku masuk Islam belum pernah mandang wajah aku mandang wajah ibuku, ta'ziman lah. Kita tidak sampai selevel ini, cuman paling minimnya kita jaga pembicaraannya kita sama orang tua, karena orang tua kita itu jannatuna wa naruna. Ya. 6. Tidak menyinggung perasaannya dengan perkataan ataupun Perbuatan apapun, apalagi zaman sekarang. Masyaallah hadirin. Kadang kena faktor HP dan lain-lain. Anak sibuk main HP, orang tuanya masuk bawa barang, tidak ada ceritanya. Ada ngerti mau bangun hormat kepada orang tuanya. Ada ceritanya ngerti mau ngambil apa yang dibawa oleh orang tuanya untuk meringankan beban mereka. Ini pengaruh masyaallah hadirin. Makanya katanya sebagian ulama tidak boleh orang megang HP di zaman sekarang kecuali telah masuk usia balik. Apa yang dimaksud balik? Bukan masuk usia 15 tahun, tapi bisa membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Itu baru boleh megang. Kalau enggak nanti habis umurnya dipegang untuk HP. Hidupnya sebagaimana perkataannya akhina Al-Habib Abdullah. Kadang kita masyarakat hadirin ya, kita sedih. Kita begitu takbir Allahu Akbar, itu semua waridat syaitan ini masuk, mau ke sana, mau ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, satu pun tidak ada. Dan begini sudah sholatnya. Ini musibah. Tidak lebih ada lagi atas musibah ini, sudah musibah besar. Harus ada perubahan bagaimana setiap harinya berkurang itu gangguan. Sehingga sampai ke level 5 atau 10% gangguan tersebut. Anda katakan lepas 100% karena sulit. Pada suatu hari Rasulullah katakan kepada para sahabatnya, barang siapa di antara kalian bisa sholat 4 rakaat tidak tiap apapun kecuali Allah, maka setelah sholat aku akan kasih hadiah salah satu dari 2 unta ini. Bangun dari satu sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah, sholat di rakaat pertama selamat, kedua selamat, ketiga selamat. Rakaat terakhir masyarakat hadirin, sebelum salam timbul di hatinya dia, unta sebelah mana yang akan dikasihkan oleh Rasulullah. Wahyu turun. Lah kalau ini sahabat di belakangnya Rasulullah jihad, sholat. Kita 5 menit sholat bas. Kadang masih kasih suara kencang dia, ada dering atau apa namanya di HP-nya, sehingga waktu bunyi semua orang, satu orang sholat, satu masjid terganggu. Atau sebagian pakai motif lain lagi, dikasih gerak getaran. Begitu sholat getar HP-nya sapeng, halas keluar dari sholatnya dia. Sholat masyarakat hadirin, wallahi sholat ini. Sholat ini awal ma yuhasabul abad min amali as-sholat. Kadang kita masyarakat hadirin ya, ngelihat anak-anak kecil sekarang. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang telepon langsung berdiri. Tunggu sebentar katanya Habib Zain. Tunggu sebentar 5 menit bas. Allah mantas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Subhanallah 33 kali doa. Baru gum. Siapa orang yang di HP-nya kita ini lebih akram min Allah? Lebih mulia dari Allah, lebih penting dari Allah. Minhu. Sehingga kita harus tinggalkan munajat sama Allah hanya makhluk dari telepon ini. Dan alhamdulillah 23 tahun, 30 tahun yang lalu tidak ada semacam ini. Kalau kita 30 tahun yang lalu kita lihat orang di masjid itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya duduk. Allah mantas salam. Paling keburunya orang kalau zaman dulu setelah imam doa baru keluar sebelum tertibul Fatihah. Sekarang la'iba biha syaitan, la'ib sibyan. Syaitan yang buat mainan kita bagaimana anak kecil mainan bola. Sudah sholatnya kita dari mulai takbir begitu, masih setelah salam angkat HP langsung keluar. La Allah mantas salam. Katanya salaf, barang siapa yang keluar setelah salam tanpa udzur, langsung keluar mainan HP mengangkat pembicara, seakan-akan mengatakan dengan lisan halnya kepada Allah, ya Allah aku tidak punya hajat apapun yang aku minta. Na'udzubillah min dzalik. Ini keadaan fitnah masyarakat hadirin. Ini fitnah di zaman sekarang.
di zamannya kita ini 20 tahun terakhir ini fitnah yang ada timbul sekarang. Sudah banyak dari thariqahnya salaf yang kita tinggalkan masih kena fitnahnya arusnya dunia. Yang kita mau kita bicara fakta. Kita bicara fakta ini. Sering kali kita dengar teguran-teguran dari guru-guru Habib Zain, Habib Salim, Habib Umar bin Hafid, Syekhna Said Muhammad bin Al-Maliki. Mereka selalu menekankan masalah ini. Untuk kita tidak ngikutin arus yang ada. Wallahi nyesel. Demi Allah nyesel dunia akhirat. Kalau kita gunakan hadza jawal untuk khadim, pembantu, bukan kita pembantunya jauh. Artinya kita gunakan sebagai pembantu waktu kita butuh, kita pakai, selain tidak mengganggu sholat kita, tidak mengganggu zikirnya kita, tidak mengganggu dakwanya kita, tidak mengganggu baktinya kita kepada orang tua. Banyak anak sekarang dipanggil sama orang tuanya, duduk tidak dengarkan panggilannya orang tuanya, karena faktor fitnahnya HP. Makanya betul katanya ulama yang mengatakan kalau tidak boleh megang HP kecuali masuk balik. Artinya balik bisa membedakan kebaikan sama keburukan. Bukan balik usia 15 tahun. Ini yang pertama, ya. Selalu beristighfar untuk kedua orang tuanya di masa hidupnya atau setelah wafatnya. Paling minimnya katanya salaf, kita doakan orang tua sehari semalam 5 kali. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Anishkurli walidik." Syukurlah kepada Allah SWT dengan salat 5 waktu. Dan syukur kepada orang tua itu dengan mendoakan mereka 5 kali. Yang lebih utama sebagian dari salafus soleh, kalau kita jadikan di sujud terakhir, di rakaat terakhir kita ucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wajibkan untuk kita baca supaya apa? Inti diingat sama anaknya inti. Karena anak yang bakti ini akan dikasih 5 kabar gembira. Yang pertama, tidak mungkin dia meninggal kecuali setelah nikah. Yang kedua, kalaupun nikah tidak jadi orang yang mandul. Yang ketiga, anaknya tidak meninggal kecil. Yang keempat, anaknya akan bakti sama dia sebagaimana dia bakti kepada orang tua. Yang kelima, akan dikasih pahalanya Allah dari kiamat. Anak yang bakti, al-waladil bar ma yadkhulun nar wa in amil ma amil. Anak yang bakti itu tidak masuk neraka jahanam meskipun ngerjakan kadang sedikit maksiat, akan dikasih taubat sama Allah, diterima taubatnya, dikembalikan kepada jalannya Allah. Wal waladul aq, anak yang durhaka tidak bakal masuk surganya Allah. Wa in amil ma amil min ta'at, meskipun apapun yang dikerjakan, diketaatan dikerjakan. Karena mengatakan Allah. Pernah kita lihat di depan guru kita Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, satu orang murid datang ke Habib Hasan, nyium tangannya, dibolak-balik. Kemudian Habib Hasan dikasih, diambil perasaannya, dijaga perasaannya. Kemudian Habib Hasan nanya, apakah kamu mengerjakan hal yang sama kepada aku ibumu sebagaimana kamu kerjakan kepada aku? Kala ya Habib Hasan, kala. Kata ya Wali, ini ibumu lebih berhak daripada aku. Artinya sama-sama orang tua. Cuma kita kalau orang tua itu ikhlas semata-mata karena Allah, makanya berat di hati kita. Di hati kita berat. Kalau kita di masa kecil dulu, kalau jawab dipanggil tidak bilang lebih, itu selentik. Sekarang kadang anak dipanggil jawab ha. Kurang apa? Kurang tarbiyah, adab. Lah kalau anaknya kita bilang ha, jodohnya apa nanti? Dan ini merupakan satu musibah yang sangat besar. Ligil at-tarbiyah. Dari mana hadirnya? Dari Rasulullah. Rasulullah tidak manggil satu sahabat atau dipanggil satu sahabat kecuali mengucapkan panggilannya, nyambut panggilan kalimat labbaik. Nah kalau orang tua kita tidak ngerti ya Habib, kasih tahu artinya apa, mulai baca waki, kerjakan sunnahnya Nabi Muhammad supaya hidup itu sunnah di rumahnya kita, masyarakat ini. Ya. Nah. Membatalkan sholat sunnah yang sedang dilaksanakan jika orang tuanya sedang memanggilnya. Kalau kita dipanggil abah kita, ibu kita lagi sholat, kita batalkan, kita jawab atau kita teruskan sholatnya. Kita lihat, kalau sholatnya sholat fardu, maka tidak boleh kita batalkan. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah, kita lihat,
Kalau sekiranya orang tua dari jawab panggilannya akan tersinggung, itu lebih utama kita putuskan sholat dan kita jawab panggilan orang tua. Kalau sekiranya tidak tersinggung, tahu kelihatan kita sholat dan lain-lain, maka yang lebih utama kita teruskan sholatnya kita. Sebagaimana kisahnya Jurej, dipanggil di zaman Bani Israel. Jurej pemuda yang soleh, sering sholat, sering puasa, dipanggil sama ibunya, ya Jurej, tidak dijawab. Bingung dia, di dalam hatinya dia, ya Rob, ummi am sholati, puasa sholatku apa ibuku? Yang aku jawab, yang aku teruskan. Dipanggil lagi, ya Jurej, tidak jawab lagi, ummi am sholati. Tapi terakhirnya dia milih untuk meneruskan sholatnya, sehingga ibunya merasa jengkel. Dikatakan, ya Allah, jangan matikan Jurej kecuali sudah kamu tunjukkan kepadanya para pelacur. Itu katanya salafus saleh, diantaranya Habib Alwi bin Syihab, kalau seandainya ibunya mengatakan untuk jatuh ke maksiatan zina, maka akan jatuh di maksiatan zina. Tapi alhamdulillah hanya disuruh tunjukkan wajahnya bas. Apa yang terjadi? Ada orang yang hasut sama Jurej, difitnah begini, fitnah begitu, sehingga orang yang hasut tadi nyewa pelacur untuk mengganggu Jurej di tempat khalwahnya dia. Karena merasa tidak berhasil perempuan tersebut zina dengan pengembala kambing. Setelah hamil teriak-teriak perempuan ini semua adalah anaknya Jurej yang tadi. Itu yang sok soleh itu, yang sok ahli puasa, yang sok ahli sholat itu. Marah penduduk kampung, dilempari batu itu sampai hancur. Dibawa Jurej ke kantor pengadilan di zaman itu. Ditanya, ya Jurej, ini perempuan ngadu bahwa kamu menghamilin dia, dan anak yang hasil sekarang lahirnya anaknya dia, anaknya kamu. Katanya Jurej, mana anak tersebut? Dipanggil, diambil bayi tersebut, ditekan perutnya, ditanya, man abuk, siapa abahnya kamu? Bayi tersebut dengan izinnya Allah jawab, abahnya aku adalah pengembala kambing di sebelahnya tempatnya kamu ibadah. Setelah tahu kesalahannya mereka semua, itu hakim waktu itu minta izin sama Jurej untuk bangun, kembalikan itu tempat ibadahnya Jurej dengan emas, nolak. Dengan perak, nolak. Kembalikan sebagaimana sebelumnya. Kemudian ditanya oleh hakim, ya Jurej, tadi waktu kamu ngelihat, waktu dibawa datang sini, diborgol bawa sini, saya lihat kamu senyum. Kenapa kamu senyum? Gal na'am, aku ingat doanya ibuku waktu aku dipanggil dan aku tidak jawab. Kemudian ibuku mengatakan kepadaku, ya Allah, janganlah matikan anakku Jurej ini kecuali kamu telah tampakkan wajahnya dia, mandang wajahnya mumisat, pelacur. Ini yang buat aku ketawa, bahwa Allah mengabulkan doanya seorang ibu meskipun dalam keadaan anak dalam keadaan ibadah, apalagi dalam keadaan kelalaian. Oleh karenanya katanya Habib Zain, sering kali kalau ada orang ngadu anaknya begini, anaknya begitu, Habib Zain sering kali mengatakan, ya lebih utama jangan sekali-kali mendoakan dengan syar, tapi doakan dapat hidayah. Karena doanya orang tua kepada anak, kadoan Nabi li ummatih, sebagaimana doanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Ayo. Tidak menyebut-nyebut kebaikan yang telah dilakukan terhadap orang tuanya. Makan, kita tidak dianjurkan, salah 100%. Kalau kita kata kepada abah kita, ibu kita, sudah saya belikan gini, anda belikan gitu, anda berikan ini, berikan itu. Seluruh harta kita, seluruh umur kita, kalau kita serahkan kepada orang tua, wallahi belum bisa membalas kebaikan mereka. Ada satu orang pemuda gendong anak, gendong ibunya dari negaranya, haji. Setelah selesai haji semua dengan capek, gendong dari negaranya, bukan pakai mobil. Setelah selesai ibadah haji, dia datang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, tanya, ya Abdullah bin Umar, apakah aku telah membalas jasa ibuku ini? Aku telah menggendong dia dari negaraku haji dengan seluruh capek di perjalanan. Apa jawabannya Abdullah bin Umar? Demi Allah, kamu masih belum bisa menjawab atau membalas kebaikan ibumu waktu satu kali dia teriak untuk mengeluarkan kamu. Satu teriakan yang dia teriak waktu mengeluarkan kamu, nggak bisa kamu balas dengan apa yang namanya. Oleh karenanya masyaallah hadirin, tidak ada yang lebih nyepatkan kita untuk nyampe ke Allah lebih dari bakti kepada orang tua di zaman sekarang ini. Bakti duduk dengan orang tua, duduk dengan orang-orang soleh, ini bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan anak keturunan kita dari fitnah yang ada di zaman sekarang. Ayo.
menziarahi makam kedua orang tuanya. Nah itu dianjurkan paling minimnya kita ziarah ke makamnya mereka berdua kapan? Paling minimnya seminggu sekali di hari Jumat. Kadang orang itu semangat buat tahlil waktu meninggal orang tuanya 7 hari, kemudian hari 40, kemudian hari 100, kemudian hari 1000-nya semangat. Tapi setelahnya itu langsung ijazah, liburan. Tidak ada ceritanya ziarah, tidak ada ceritanya doakan, tidak ada ceritanya. Itu suatu kesalahan besar, masyarakat hadirin. Kesalahan besar. Karena duduknya kita di makam orang tuanya kita, waktu kita ziarah, kemudian kita baca surat Yasin 1 kali, Al-Ikhlas 11 kali, maka pahalanya lebih dari pahalanya haji dan umroh. 1 kali kita baca. Wajibkan bagi kita untuk ziarah makam orang tua paling minimnya hari Jumat. Kalau tidak bisa hari Kamis, kalau tidak bisa Sabtu pagi. Itu di waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk ziarah makam orang tua. Kalau salah satunya meninggal, masih hidup, yang masih meninggal itu kita ziarah, yang hidup kita senangkan. Dan ini memang betul-betul butuh mujahadah, butuh istiqomah. Cuman yang paling penting juga waktu kita ziarah makam orang tua, kita ajak anaknya kita supaya mereka ngerti ziarah makamnya jatuh kakeknya dia. Jadi waktu kita nyemplung ke liang kubur, ngerti untuk ziarah ke kita. Kalau kita tidak biasakan, nanti mereka tidak paham untuk ziarah makam orang tuanya. Kita tunjukkan keutamanya ziarah makam orang tua agar jadi semangat bagi mereka untuk ziarah makamnya orang tua. Kita sedih kalau ngelihat pemakaman terus ada makam yang seakan-akan tidak ada yang ngurus, sehingga hilang itu ditanya di mana makam orang tuanya, tidak tahu. Abahnya sendiri tidak tahu di mana makamnya, ibunya sendiri tidak tahu di mana makamnya. Na'udzubillah min dzalik ini. Lah itu selama ini nganu apa? Kalau ada uzur misalnya perpergian keluar kota untuk cari nafkah dan lain-lain, ma'dzur. Tapi kalau satu kampung, satu desa, satu rumah, satu daerah, terus jarang untuk ziarah makam orang tuanya, itu masuk kekurangan yang besar. Nanti anaknya akan buat perihal yang sama kepada dia, masyaallah hadirin. Man dzakara dzukir. Barang siapa yang ingat akan diingat. Barang siapa yang lupa akan dilupakan. Man zakana zawaran lahuma zaratul malaikatu gabrah. Barang siapa yang sering ziarah makam orang tuanya, maka malaikat akan ziarah makamnya dia waktu dia masuk liang kubur. Berkatnya apa? Berkatnya dia ziarah istiqomah, ziarah makam abah uminya. Hatta seminggu sekali, tidak bisa sibuk dan lain-lain, sebulan sekali. Tapi wajib untuk ziarah. Wajib untuk ziarah. Fadilahnya ziarah makam orang tua itu sangat besar, ratusan hadis. Tidak bisa kita sebutkan dalam majelis ini. Ya. Menghajikan kedua orang tuanya setelah wafatnya. Nah itu. Kita anjurkan. Kita kalau punya orang tua belum pernah haji, kita utamakan dari diri kita. Kita utamakan dari diri kita. Jangan kita ribut mau berangkat haji sendiri, orang tua kita belum haji, kita tidak hajikan. Kalau kita hajikan, kita sewa orang untuk menghajikan abah ibu kita. Satu-satu semampunya kita. Sebab kalau kita muhtam, perhatian akan diperhatikan nanti. Bahkan termasuk perkara yang sangat dianjurkan untuk kita wasiatkan. Kita beli buku, kita tulis wasiat. Di antara wasiatnya saya wasiatkan kepada anak istri saya, anak cucu saya, kenalan saya, barang siapa ingin menghajikan untuk saya, maka saya kasih izinkan dan pahalanya bagi kalian. Itu tulis. Agar apa? Agar kalau ada anak cucunya kita yang digerakkan sama Allah, hatinya ingin menghajikan, bisa menghajikan untuk kita. Sebab kalau kita sudah pernah haji, terus kita tidak nulis wasiat, anaknya kita tidak bisa menghajikan untuk kita. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagai ulama yang lain diantaranya Imam Abu Hanifah, boleh menghajikan meskipun tanpa wasiat. Lain hanya kalau orang tua kita belum pernah haji, belum pernah umroh, maka boleh bagi kita untuk menghajikan meskipun tanpa wasiat. Begitu juga kita tulis, masyarakat hadirin, kita mau dekat sekarang hewan kurban, kita wasiatkan untuk anak kita atau orang tua kerabat kita memotongkan hewan kurban setiap tahunnya untuk kita. Agar tujuannya apa? Agar tujuannya kita bisa, anak cucu kita bisa memotongkan hewan kurban untuk kita, masyarakat hadirin. Sebagaimana kita setiap tahun kadang dikasih kemampuan sama Allah, bisa beli kambing, bisa beli sapi, jangan diniatkan untuk sendiri, jangan diniatkan untuk ente, tapi untuk apanya ente yang sudah meninggal, apalagi sudah masih hidup.
Masuk dulu kakek inti. Jadnya kita, jaddah, jad, aba, umi. Kita bisa mampu beli sapi untuk 7 orang, jangan masukkan diri kita sama sekali. Untuk jadnya kita, fulan tahun ini. Tahun depan bisa beli mampu satu lagi, sampai ke Nabi Muhammad. Jangan kita sendiri. Kenapa? Karena kita butuh hubungan dengan mereka di alam dunia. Katanya Habib Zain, kalau orang ini punya hubungan sama ahlul barzakh minas shalihin, itu keuntungan yang besar bagi dia. Apa misalnya? Misalnya sekarang inti punya teman di satu negara, itu sering hubungan sama dia, sering telepon, sering ngirimin hadiah. Begitu nanti sampai ke mereka nanti, karena sering hubungan bagus sebelumnya, akan dijemput di bandara, akan dibawakan mobilnya, akan dihormati dan lain-lain. Begitu juga waktu kita masuk liang kubur, yang kita butuhkan adalah orang yang jemput kita. Kalau sudah kita biasa sedekah untuk bikin muqaddam, kita biasa sudah untuk mahdzur, Syabukar bin Salim, mereka akan jemput kita. Kita punya hubungan kenal dengan mereka. Kita punya biasa ngasih, kita punya rezeki lebih, kita sedekahkan untuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Fatimah Zahra, Hadul Kubra, Asyidul Ridha, Khulafaur Rasyidin, ahli kisah semuanya. Itu mereka akan jemput kita. Tapi kalau kita tidak punya hubungan di masa dunia, ya salahnya kita sendiri. Ya harus dengan sedekah, dengan bacaan Al-Quran, atau bacaan surat Al-Ikhlas 11 kali. Untuk hubungan. Nah, hak-hak kedua orang tua terhadap anaknya baik. Nah, sebagaimana kita ketahui haknya orang tua, juga anak itu punya hak dari orang tuanya, yang harus sebagai orang tua kita berikan kepada mereka. Satu orang datang ngadu kepada Sayyidina Umar, anaknya durhaka, anaknya tidak berani ngangkat bicara sama dia dan lain-lain. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada dia, panggil anakmu. Dipanggil. Setelah dipanggil ditanya, wahai fulan, apakah kamu tidak tahu haknya orang tua begini dan begitu? Diceramain panjang lebar sama Sayyidina Umar. Setelah diceramain panjang lebar, anak ini nanya, ya Amirul Mukminin, aku telah tahu haknya orang tua dari anaknya. Apakah anak punya hak dari orang tuanya? Naam. 3. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Yang kedua, memiliki ibu yang salehah. Yang ketiga, mengajari dia ilmu dan adab. Apa jawabannya anak tersebut? Wallahi, orang tuanya abahnya ini tidak mengerjakan satupun dari 3 ini. Kalau ibunya saya hanya budak, harganya 20 dirham di pasar. Kalau namanya saya jual, anaknya nama anaknya keledai. Yang ketiga, tidak pernah ngajari sedikit pun dari ilmu dan adab, sehingga aku bangun tidur tidak tahu caranya baca doa. Aku masuk kamar mandi tidak paham caranya baca doa. Keluar kamar mandi tidak tahu caranya baca doa. Apa jawabannya Sayyidina Umar bin Khattab? Enggak, tadi bilang, kamu yang jadikan dia durhaka sebelum dia durhaka, maka rasakanlah sekarang apa yang kamu kerjakan dari dulu. Jadi anak juga punya hak kepada orang tuanya, di antaranya ini, ya. Selalu mengajak sang anak untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim. Nah, itu paling pentingnya. Yang paling pentingnya kita dekatkan anak kita dengan orang-orang soleh. Bahkan banyak dari mereka yang nututin Habib Abdullah bin Abdul Haddad waktu mereka masih kecil sempat baca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita punya anak kecil, lagi ada datangan orang alim, orang soleh, ka'amthal Habib Umar bin Hafid atau ghairuh, kita ajak anak-anaknya kita untuk baca surat Fatihah ke mereka. Yang tujuannya apa? Tujuannya agar sambung sanadnya dengan guru-guru mereka sampai kepada Rasulullah SAW. Ayo. Melarang sang anak untuk keluar pada malam hari. Jadi pasti peraturan dari mulai maghrib dilarang keluar, harus duduk di ampin, harus duduk di rumah untuk baca Ratibul Haddad, untuk baca Hizbul Quran atau hadis-hadis ta'lim yang ada di negara sini. Itu merupakan satu kewajiban. Kalau kita lengah sedikit aja, halas. Fala yulumanna ba'da dzalik illa nafsah. Ya. Menjaga sang anak agar tidak berteman dengan orang yang tidak berakhlak mulia. Itu kewajiban juga bagi orang tua. Menjaga anaknya, ditanya berteman sama siapa, kumpul sama siapa tadi. Kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dijaga sama abahnya di kota Mekah, tidak boleh keluar ke Masjidil Haram untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram, tapi suruh sholatnya di rumah, dibuatkan mainan, dikasih pagar ke rumah, tidak boleh keluar, khawatir kena pengaruh teman-temannya yang kurang baik di zaman dulu, masalah hadirin, apalagi di zaman sekarang. Kalau kita lepas, tidak cukup
Anak nilai tidak cukup zaman sekarang, terus anak dimasukkan di pondok, ditinggal, pulang, halas keluar jadi wali, tidak ada. Tapi butuh perhatian orang tua setelah pulang dari pondok, butuh dukungan orang tua setelah keluar dari pondok agar anak tetap bisa istiqomah ngerjakan apa yang dia pelajarin. Jadi katanya ulama, anak itu bisa berhasil dengan semangatnya tiga: semangatnya guru yang ngajar, semangatnya orang tua yang mantau, yang ketiga semangatnya anak itu sendiri waktu belajar, sehingga pulang ke rumah bisa merubah rumah, isi rumah. Yang tadinya isi rumah tidak baca doa jadi baca doa, yang tadinya isi rumah tidak pernah sholat berjamaah jadi sholat berjamaah. Kalau datangnya anaknya kita ke rumah terus tidak merubah apapun di rumah, tidak ada faedahnya belajar dulu. Bahkan sebagian orang kadang kalau pulang dari pondok diberikan aja, kesian dia biar istirahat. Bukan kesian. Tidak ada istirahat bagi murid yang belajar ilmu syariat kecuali kuburan. Baru istirahat. Selama masih hidup artinya harus terus berjuang sampai meninggal, sampai wafat masyarakat ini. Ya. Melarang sang anak untuk menonton film yang terlaknat. Nasallallahu ya. Apalagi kita biarkan anak seperti kita dengarkan dari pembicaranya akhirnya Abdullah. Begitu. Anak dikasih HP masyarakat ini, siapa yang nanggung nanti ini? Ngelihat film-film mendak. Katanya Rasulullah, nadrah masmum insihami iblis al-marjum. Nah, pandangan yang terisi racun dari iblis yang ngirim. Nasallallahu ya. Itu pandangan masyarakat hadirin ya. Kalau sudah masuk ke hatinya seorang, tidak bisa keluar kecuali dengan halnya wali min auliillah atau taufik dari Allah yang bisa mengeluarkan. Kalau tidak jadi rutinitas bagi anak sudah. Masuk ke kamarnya, tutup pintu, tidak ada tauban dikerjakan. Yang nanggung dosanya siapa? Orang tuanya yang belikan. Ada kejadian di majlisnya Habib Muhammad bin Abdul Haddar di Baydha. Yaitu apa? Habib Muhammad bin Abdul Haddar ini mertuanya Habib Zain sama mertuanya Habib Umar. Ada satu orang tua istiqomah kalau hadir di majlis Habib Muhammad bin Abdul Haddar. Tidak pernah. Itu orang minas shalihin sudah ini. Setelah sakit meninggal, Habib Muhammad bin Abdul Haddar mimpi dalam keadaan di kuburnya kurang bagus, seperti keadab. Ditanya sama Habib Muhammad, ya fulan, khair insyaallah. Ente di masa hidupnya minas shalihin, hadir sama kita, majlis kita dan lain-lain. Kenapa keadaannya kamu begini sekarang? Apa jawabannya? Ya Habib Muhammad, naam betul. Ana sebelum meninggal 2 tahun sebelumnya sama istri sama anaknya Ana dipaksa untuk membelikan televisi. Ana tidak punya uang, Ana kumpulkan sedikit-sedikit sehingga beli. Setelah beli, Ana sakit meninggal. Setiap hari mereka ngelihat film di zaman dulu hitam putih. Setiap hari mereka ngelihat film yang tidak azabnya masuk ke liang kuburku. Karena aku yang beli dengan tanganku. Apa katanya? Hai Muhammad Haddar, bangun. Habib Muhammad Haddar nangis. Datang ke keluarganya, tahu Habib Muhammad Haddar fulan bin fulan, tahu anaknya, tahu istri rumahnya. Didatengin, dijelaskan mimpinya tadi malam. Habib Muhammad Haddar jelaskan, anak tidak bohong dengan mimpiku ini. Apa katanya anaknya semua? Semua satu keluarga nangis. Diambil televisi, dipecah. Demi Allah kita tidak ingin nyakitin hati abahnya kita. Di liang kuburnya sudah capek hidupnya kita, belikan rumah untuk kita, belikan harta untuk kita. Terakhir kita azab apa ibunya kita dengan pandangan-pandangan yang kita pandang tiap hari. Alhamdulillah, ini anak, ini istri, setelah dijelaskan sama Habib Muhammad Haddar tergerak hatinya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala bisa nyenengkan hati orang tua kita berdua meninggal sebagaimana kita bisa nyenengkan di masa hidupnya. Jangan dikirimi sayyiat. Cukup kalau kita kurang hatinya di masa hidupnya, senangkan setelah meninggalnya. Nah, ayo. Melarang anak perempuan untuk bepergian sendiri tanpa ada mahram. Nah itu apalagi zaman sekarang, apalagi di zaman sekarang ini. Bahkan Rasulullah pernah satu hari nanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, perempuan manakah yang paling mulia? Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali nanya kepada Sayyidah Fatimah Zahra, katanya Sayyidah Fatimah Zahra, perempuan yang belum pernah dipandang oleh laki-laki dan belum pernah memandang laki-laki. Belum pernah dipandang oleh laki-laki dan belum pernah memandang laki-laki. Kita sedih Mas.
hadirin. Kalau ada sekarang dengan seluruh make upnya, dengan seluruh parfumnya keluar tanpa rasa ada ghir, rasa cemburu, masyaallah hadirin. Ini sangat nyakitin hati. Pernah suatu habaib kubar arifin billah ditanya mimpi Sayyidah Fatimah Zahra dalam keadaan nangis. Ditanya, "Bapak Fatimah, kenapa nangis?" Apa katanya Sayyidah Fatimah Zahra? "Demi Allah, kenapa gimana aku tidak bisa nangis? Aku kelihatan anak keturunanku sudah buka wajahnya mereka, buka rambutnya mereka dimakan daun ajnabi. Bagaimana aku tidak nangis? Kalau kelihatan anak keturunanku buka wajahnya mereka, buka wajahnya rambutnya mereka, pamer dengan wajahnya mereka masing-masing. Na'udzubillah min dzalik." Kalau kita tidak, wallahi ya masyaallah hadirin, katanya salaf ini termasuk kesalahan yang besar. Kalau kita foto sama istri kita, foto sama anaknya kita, putri kita, kemudian kita masukin ke status, akarnya wallahi tidak ada. Demi Allah tidak punya rasa malu sama Allah. Demi Allah tidak punya malu sama Rasulullah. Demi Allah tidak kesian sama Sayyidah Fatimah Zahra. Mau sampai kapan kita sakiti hati Sayyidah Fatimah Zahra dengan majang wajahnya anak-anaknya kita, putri-putrinya kita, terus kita kelihatan kayak gitu, kita tidak ghirah, tidak cemburu. Ini sudah musibah besar, wallahi musibah besar ya masyaallah hadirin. Kita sudah beda jauh langit sama bumi. Kita tidak mengatakan sama ayam bagil muqaddam, kita katakan ayamnya Muhammad bin Ahmad al-Muhdhar, kita katakan ayamnya Ahmad bin Muhammad wal Habib wal mutaakhirin. Ini kita beda jauh langit sama bumi. Wallahi malu masyarakat ini, wallahi malu. Ini aurat bagi kita. Anaknya kita aurat, saudarinya kita aurat, putrinya kita aurat bagi kita. Jangan dipajang demi kehormatannya Sayyidah Fatimah Zahra. Bukan masalah sepele masyarakat hadirin. Berapa musibah yang timbul gara-gara fitnahnya foto. Apalagi di zaman sekarang ngikuti adat istiadat yang sangat gobihah di acara-acara pernikahan, di acara-acara lamaran, sampai ada berani masakin cincin padahal belum akad. Jadi kalau Rasulullah sendiri mengatakan masat yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Aisyah, yadin imratin lam tahillu lahu qad. Tangannya Rasulullah Abul Mukminin wal Mukminat belum pernah nyentuh perempuan ajnabiyah. Bagaimana dengan kita masyaallah hadirin? Ini satu kesalahan besar. Demi Allah tidak ada yang lebih mulia bagi kita, bagi keluarga kita, lebih dari mengikuti adatnya salafus soleh. Bisa selamat dunia akhirat. Satu kesalahan besar kalau sampai seorang calon suami datang foto berdua padahal belum nikah, belum akad yang sah. Ini kesalahan populer, kita tidak masalah, kita khotaun, kita masalah. Tapi bagaimana kita kembali kepada yang benar? Kita minta berkatnya majelis yang mulia ini, berkatnya para syiban, digerakkan hati kita punya rasa cemburu masyarakat hadirin dengan ghirah syariat Muhammad bin Abdullah, ghirah syariatnya Sayyidah Fatimah Zahra. Punya rasa cemburu, kita ada perubahan. Jangan ikutin arus. Betul katanya Rasulullah, la tataba'anna sananal ladzina man qablakum shibra bi shibrin. Akan kalian ikutin seluruh adatnya orang Yahudi dan Nasara dengan sekecil apapun mereka buat. Bahkan masyaallah hadirin yang lebih gabih lagi, yang tidak dikerjakan hatta orang kufar ini. Calon suami suruh nyium calon istrinya depannya halayak-layak, di depannya undangan. Kenapa kok turun sampai ke levelnya bahaim? Rasa cemburu, rasa ghir, rasa malu tidak ada sudah masyaallah hadirin. Ini sangat nyedihkan di hati. Kalau salaf itu nangis terus dengan tingkah semacam ini, ngelihat anak cucunya begitu nangis mereka. Cuman kita tidak sadar kadang. Paling minimnya kita pegang keluarganya masing-masing sudah. Kalau kita mau merubah umat sulit, tapi kita minta sama Allah dirubah. Allah yang bisa merubah. Ya muhawwil ahwal. Tapi kalau kita untuk merubah mereka sulit masyarakat hadirin. Dan yang sering terjadi masyarakat hadirin, yang sering terjadi, bahkan para salafus saleh sering mengingatkan
kepada kita apa? At-takalluf fi zawajat. Maksa diri lebih dari kemampuan waktu acara pernikahan masyarakat. Demi Allah, Anda pernah hadir di Madinah pernikahan satu orang teman kita, maksa diri nyewa gedung ukuran 100.000 rial, sekitar 400 juta, habisnya semuanya. Setelah ketemu 8 tahun, dia sendiri cerita kepada saya kalau utangnya kemarin waktu acara pernikahan belum kebayar. At-takalluf, takhalluf, maksa diri keluar dari jalurnya salafus saleh. Katanya salafus saleh, barang siapa buat acara pernikahan yang dihidangkan lebih dari apa yang dia makan setiap hari, itu termasuk orang yang keluar dari thariqahnya salafus saleh. Seukuran kemampuan, jangan sampai awaliyadzubillah sampai berani pinjam utang sana utang sini. Jangan masyarakat ini. Kita hanya nyari lisannya orang semuanya ini. Semua orang biar muji, biar setelah itu kita bangga. Orang mau berapa lama muji kita? Muji 1-2 hari, setelah itu lupa dengan acaranya inti. Cuman beban inti besar di hadapan Allah SWT. Kalau kita tahu masih mending, masih mampu bisa bayar, ada jalur jelas-jelas bisa bayar, itu masih mending. Lah kalau jalurnya tidak jelas, dari mana kita mau bayar? Wal iyadzubillah, sebagaimana Imam Abdul Wahab Syarani, dia bilang kalau sampai minjemnya dengan cara riba, minjem ke bank untuk buat acara acara pernikahan. Apakah ada acara pernikahan lebih daripada acaranya Rasulullah, nikahnya Rasulullah dengan para istrinya? Apakah ada yang lebih mulia daripada nikahnya Rasulullah dengan nikahkannya Rasulullah dengan putri-putrinya? Rasulullah waktu nikahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Sayyidah Fatimah Zahra, tidak ngundang Muhajirin wal Ansar 124.000 orang, tapi ngundang seukuran tempat, seukuran keadaan 20-30 orang. Tujuannya apa? Seukuran kemampuan, selesai. Kalaupun kita punya dana lebih, kasihkan ke calon suami, calon istri itu nanti. Yang paling penting kita kerjakan semuanya karena Allah. Banyak dari perihal kadang kalau kita koreksi diri kita hanya jaga lisannya orang. Kalau kita buat acara begini, orang bakal ngomongin kita, bakal bicarain kita. Yang paling penting Allah ridho, Allah Rasulullah ridho kepada kita. Setelah itu kita tidak butuh orang mau muji kita atau menyaci maki kita. Kita tidak butuh pujiannya orang dan tidak takut dengan caci makinya orang. Yang paling penting Allah ridho, Rasulullah ridho, kita hidup tenang, bebas dari namanya hutang. Dan ini perihal sangat perlu dianjurkan masyarakat ini. Perlu kita perhatikan karena banyak terjadi. Yang kita lihat di Madinah, kita lihat ini. Kita tidak pernah lihat di Indonesia. Cuman kita lihat di Madinah banyak terjadi semacam ini. Maksa diri di luar kemampuan sehingga bertahun-tahun dia megang utang. La sama Allah, kalau dia meninggal punya utang bagaimana caranya? Rasulullah itu kalau kelihatan sahabat yang punya utang, katanya Rasulullah, sholli ala sahib, shollu ala sahib. Salatlah kalian atas sahabat kalian ini, aku tidak mau nyolatin dia karena dia punya utang. Pada satu kali, satu sahabat meninggal, dibawa sama teman-temannya, para sahabat yang lain, ya Rasulullah, salatlah dia. Tanya Rasulullah, punya utang enggak? Punya utang 2 dinar ya Rasulullah. Katanya Rasulullah apa? Sallu ala sahib, salatlah kali dia. Katanya Abu Qatadah, sahabat Abu Qatadah, ya Rasulullah, aku yang jamin utangnya dia, aku yang bayar. Salatlah dia, kesian ya Rasulullah. Disolatin. Setelah disolatin, paginya subuh, ini malam disolatin, subuh nanya Rasulullah, Abu Qatadah sudah dibayar enggak utangnya? Enggak, belum ya Rasulullah, baru meninggal kemarin, besok insya Allah terbayar. Dianggap masalah sepele. Setelah itu, hari kedua subuh tanya lagi sama Rasulullah, ya Abu Qatadah sudah dibayar enggak 2 dinar? Ya Rasulullah, besok pagi insya Allah bayar. Begitu hari keduanya, hari ketiga, sebelum datang ke Rasulullah, itu tahu akan ditanya lagi nanti. Dibayar dulu, bayar apa masyarakat hadirin? Al-ani Rasulullah, aku bayar. Detik ini aku bayar Rasulullah sebelum datang ke sini. Detik ini juga itu temannya kamu baru dilepas di azabnya di dalam kuburnya. 3 hari diazab. Lah kalau kita utang, terus kemudian kita tidak tahu dari mana membayar, terus tidak ada di keluarganya kita yang perhatian dengan kita. Makanya katanya Hasan al-Basri, syarrun nas lil mayyit ahluh wa auladuh. Orang paling buruk kepada mayit adalah keluarganya dan anaknya. Cuman ditangisin, utangnya tidak dibayar. Punya utang tidak dibayar, ribut mau bagi hartanya masyarakat hadirin. Utang yang wajib.
Kesian apa kalau sehari diadab, apalagi dibiarkan setahun 2 tahun. Paling minimnya kita minta sama orang yang ngutangin tadi itu halalkannya atau dipindah pada kita, masyarakat hadirin. Dan ini kejadian sering terjadi yang kita lihat di Madinah, ya. Menikahkan sang anak tatkala berumur 17 tahun jika memungkinkan. Nah, wajib bagi orang tua sebagaimana di hadis, kalau umurnya anak sudah 17 tahun dan ada keinginan untuk nikah, wajib untuk dinikahkan. Kalau tidak, seluruh maksiat yang dikerjakan anak yang nanggung adalah kedua orang tuanya. Sebab kalau tidak, masyarakat hadirin, anak itu nanti ngerjakan apapun kita tidak tahu. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang apa? Mainan HP dia. Lihat film-film, foto-foto. Kemudian kita tidak tahu apa yang dikerjakan di madrasah. Katanya Habib Muhammad bin Abdul Haddar, itu anak kadang sebagian sama orang tuanya dikatakan, kamu tidak boleh nikah kecuali selesaikan dulu sekolahnya kamu. Sekolahkan dan kamu kuliah sampai selesai baru nikah. Itu akan hanya untuk nyari satu lembar ijazah. Lah ini katanya Habib Muhammad bin Abdul Haddar, tidak dapat satu lembar kecuali sudah mengerjakan ratusan ribu maksiat yang semuanya di sohaif walidayhi. Ratusan ribu maksiat ditanggung abahnya. Jadi abah itu kalau mau mengatakan kamu tidak boleh nikah kecuali setelah selesai sekolah, kan akan abah itu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kerjakan maksiat apa yang kamu inginkan karena faktor syahwatnya kamu dan aku yang siap nanggung di hari kiamat nanti. Kerjakan, sudah pacaran, onani, semua kerjakan. Apalagi di zaman sekarang. Kalau dulu 30 tahun yang lalu anak yang mau nakal pergi ke biskop. Kalau sekarang tidak perlu biskop sudah. Kita pernah duduk dengan anak yang mondok 10-an tahun, masyarakat hadirin, ngaku tidak bisa lepas dari nonton film tidak bagus di pondok, apalagi di luar. Terus setiap kali anaknya kita ngelihat yang tidak, siapa yang nanggung? Makanya katanya saya disebutkan ini, kalau sudah umurnya 17 tahun terus kita tidak halang dia untuk nikah, maka yang nanggung dosanya adalah kedua orang tuanya, masyarakat ini. Bahkan kalau tariknya Habib Muhammad bin Abdul Haddar, begitu anak itu semangat untuk nikah, dinikahkan. Madrasah nomor 2, madrasah sekolahnya nomor 2. Mau sekolah terus sekolah, tidak mau terus tidak masalah. Yang paling penting anak selamat, jangan jadi musuhnya anak di dunia sampai akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum adu. Kapan adu? Kalau kita mugassar di tarbiyah, kita remehkan dirinya dia, tarbiyahnya dia. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, seorang anak, orang tua sudah masuk ke pintu surganya, sama anaknya, tariklah ya Rob, kedua orang tua masuk neraka jahanam sama aku. Dia tidak pernah sama sekali didik aku, dan aku tidak masuk surga neraka ini kecuali gara-gara mereka berdua. Ini masyarakat hadirin sulitnya zaman sekarang. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dikasih semangat, dikasih ghirah, rasa cemburu yang sangat tinggi, bisa menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad dalam setiap pola hidup kita. Alhamdulillah, kalau di Bondowoso masih banyak majelis-majelis di Gersang, bahkan tidak ada sebulan pun majelis yang hidup. Alhamdulillah, di sini masih banyak syiban, banyak ulama, banyak solehin yang bisa didik kita. Mandangnya mereka, adatnya mereka, thariqahnya mereka sudah termasuk ilmu. Apalagi kalau kita gabungkan dengan baca kitab dan mengamalkan apa yang telah kita baca, insyaallah jadi sebabnya kita bisa mandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mandang wajahnya Sayyidah Fatimah Zahra, bisa mengikuti thariqahnya Imam Ali bin Abi Thalib, thariqahnya Imam Hasan al-Husain. Mereka adalah sanadnya mereka muttasil kepada Nabi Muhammad, aban an abin sampai kepada Nabi Muhammad. Dan ini masyarakat hadirin, wallah tidak bisa dengan perkataan, tidak bisa dengan perkataan masyarakat hadirin, tapi harus dengan perbuatan. Diambil satu poin sampai selesai, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kita minta sama Allah dengan perantara Nabi Muhammad kita bisa mampu ngerjakan apa yang dikerjakan oleh salafus soleh, dan kalau sudah kita bisa ngerjakan, bisa ngajak orang lain untuk ngerjakan, sehingga nyebar syariatnya Nabi Muhammad, nyebar sunnahnya Nabi Muhammad di antara keluarga kita, di antara perkampungannya kita, di antara daerah kita, di seluruh majelis-majelisnya kita, sesuai semuanya thariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ونسأل الله لنا ولكم إن شاء الله من العقول أوفارها، من الأذهان أشفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، من العافية أكملها. ونسأل الله لنا ولكم إن شاء الله زيارة الحرمين الشريفين بحق رسول الله، بحق فاطمة الزهراء، وأن الله يكرمنا وإياكم برؤية الحبيب العظيم عليه الصلاة والسلام في اليقظة والمنام وهو راض عنا مرات. ونسأل الله بحق رسول الله، بحق فاطمة الزهراء، أن يكرمنا وإياكم بكمال متابعته في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا كلها، الظاهرة والباطنة، الحسية والمعنوية. ونسأل الله لنا ولكم إن شاء الله أن يكرمنا إن شاء الله بزيارة الحرمين الشريفين في عافية تامة، ويكرمنا وإياكم إن شاء الله بالكمال العافية، وأن الله يحفظنا وإياكم من شر حاسد حاسد ساحر، من شر كل ذي شر، وأن الله يبارك لنا إن شاء الله في شيباننا، ويبارك لنا في أعمارهم، ويبارك في أعمالهم في أوقاتهم، ويجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، متزاورين في الله، متآونين على نشر شريعة رسول الله محمد بن عبد الله. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل بأهلهم جوامع رضوانك، وتحلهم به دار كراماتك وأمانك، مواطن عفوك وغفرانك، وأدر بعليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد، وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد، واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد، حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم، ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركة السماء إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل حضورنا في هذا المجلس خالصة لوجهك الكريم، واتباعا لسنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وإنا نستودعك في هذا المجلس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، ادعوني أستجب لكم فقد دعونا فاستجب لنا يا الله، فاستجب لنا يا رحمن، فاستجب لنا يا رحيم، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين، فاستجب لنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ألم أنا وصلف والخلف كن صالح جامع شامل لخير الدنيا والآخرة. وإلى إلى حضرة النبي الفاتحة. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.